Selamat datang kembali di channel Deang Rizki. Dan pada hari ini kita akan membuat atau mendengarkan sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Uthman bin Affan. Juga kedudukan beliau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk syurga, yang dikenal dengan julukan Al-Ashalah Al-Mubassalah, atau 10 orang yang diberi kabar gembira dengan syurga. Ia lahir di Mekah pada tahun 576 Masehi dalam keluarga yang kaya raya dari suku Quraisy yang terkemuka dalam bidang perdagangan. Utsman tumbuh dalam lingkungan yang penuh kemuliaan dan kehormatan. Tetapi meskipun berasal dari keluarga yang kaya, ia dikenal sebagai pribadi yang sangat rendah hati, dermawan, dan penuh kasih sayang. Pada masa remaja, Utsman berkenalan dengan Islam dan menjadi salah satu yang pertama yang memeluk agama Islam. Utsman menerima dakwah Rasulullah dengan lapang dada, meskipun banyak orang di Mekah yang menentang keras ajaran baru ini. Ketika sebagian besar orang Quraisy menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, Utsman tetap teguh dan setia dalam mengikuti Islam, bahkan tanpa ragu mengorbankan harta dan jiwanya. Rasulullah Muhammad SAW sangat menghargai Uthman bin Affan dan beliau sering berbicara tentang kebaikan dan keutamaan sahabat yang satu ini. Ada banyak hadis yang menunjukkan betapa besar cinta dan penghormatan Rasulullah SAW kepada Uthman. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang menyatakan bahwa sesungguhnya Uthman adalah seorang yang sangat malu dan aku lebih malu darinya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa sifat malu Uthman sangat dihargai oleh Rasulullah. Malu adalah salah satu sifat yang sangat disukai dalam Islam. Dan Uthman dikenal sebagai pribadi yang sangat menjaga kesopanan dan kehormatan dirinya. Dalam banyak kesempatan beliau selalu menunjukkan rasa malu yang tinggi, baik dalam pergaulan dengan orang lain maupun dalam kehidupan sehari-hari. Utsman juga dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan. Beliau tidak segan untuk mengorbankan harta demi Islam dan umat muslim. Pada saat perang Tabuk misalnya, Rasulullah SAW mengumumkan bahwa umat Islam perlu menyediakan biaya untuk ekspedisi militer di Tabuk. Utsman menyumbangkan sejumlah besar harta untuk membiayai pasukan. Bahkan dikisahkan bahwa beliau menyumbangkan 950 ekor unta dan 50 kuda. Beliau berkontribusi dalam bentuk uang dan bahan pangan yang sangat dibutuhkan saat itu. Rasulullah SAW pun berkata, Uthman akan mendapatkan pahala apapun yang dilakukan setelah hari ini. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa besar penghargaan Rasulullah terhadap kontribusi Utsman dalam mendukung perjuangan umat Islam. Utsman tidak hanya menyumbangkan harta, tetapi juga menunjukkan ketulusan dan kesungguhannya dalam mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan sangat dekat dengan Rasulullah dan beliau seringkali mendampingi Rasulullah dalam berbagai kesempatan. Utsman juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Rasulullah, baik dalam hal agama maupun dalam urusan politik dan sosial. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut Utsman sebagai orang yang sangat memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin umat, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Aku tidak akan marah kepada siapapun yang membuat Utsman marah." Hadis ini menunjukkan bahwa Utsman memiliki kedudukan yang sangat istimewa di hadapan Rasulullah. Jika ada seorang yang membuat Utsman marah, Rasulullah SAW akan menyatakan bahwa beliau tidak akan marah kepada Utsman, karena beliau tahu betul bahwa Utsman adalah seorang yang sangat bijaksana, sabar, dan selalu berusaha untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Selain dermawan, Utsman bin Affan juga dikenal sebagai seorang yang sangat cerdas dan berwawasan luas. Beliau turut berperan penting dalam berbagai peristiwa sejarah penting dalam dakwah Islam. Salah satunya adalah peranannya dalam mengumpulkan dan menyusun Al-Quran ketika terjadi perbedaan dalam cara membaca Al-Quran di berbagai wilayah. Utsman mengumpulkan seluruh mushaf yang ada dan memerintahkan penulisan ulang Al-Quran yang baku untuk menyatukan umat Islam dalam bacaan yang seragam. Tindakan Utsman ini mendapat dukungan penuh dari Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya. Yang ini menunjukkan bahwa Utsman memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga kesatuan umat Islam, baik dalam masalah agama maupun dalam urusan umat secara umum.
Utsman menikahi dua putri Rasulullah. Masya Allah. Salah satu peristiwa yang menunjukkan kedekatan Utsman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pernikahannya dengan dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Ini menjadikan Utsman mendapat julukan Dzun Nurain atau pemilik dua cahaya, karena beliau menikahi dua orang putri Rasulullah yang masing-masing adalah wanita yang mulia dan terhormat. Ketika Ruqayyah wafat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Utsman, "Jika aku memiliki putri yang lain, pasti aku akan menikahkanmu dengan putri yang lain." Hadis riwayat Ahmad. Pernikahan Utsman dengan Ummu Kalthum setelah wafatnya Ruqayyah memperlihatkan kedekatan beliau dengan Rasulullah. Hubungan kekeluargaan ini semakin mempererat tali persaudaraan antara Rasulullah dengan Utsman dan semakin mengukuhkan kedudukan Utsman di sisi Rasulullah. Keutamaan Utsman dalam hadis-hadis Nabi. Banyak hadis yang menggambarkan keutamaan Utsman bin Affan. Salah satu hadis yang terkenal adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap nabi memiliki seorang teman yang dekat, dan teman dekatku adalah Utsman bin Affan." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan betapa dekatnya Utsman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman dianggap sebagai sahabat yang sangat setia, yang selalu mendukung Rasulullah dalam setiap keadaan, baik saat suka maupun duka. Ia adalah salah satu sahabat yang sangat menjaga dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta selalu berusaha untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman dan peranannya sebagai khalifah. Utsman bin Affan akhirnya menjadi khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dalam masa pemerintahannya, Utsman berhasil melakukan banyak hal besar. Salah satunya adalah penyusunan Al-Quran dalam bentuk mushaf yang seragam. Hal ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam membaca dan mempelajari Al-Quran, tetapi juga menghindarkan perpecahan yang mungkin terjadi akibat perbedaan dalam membaca Al-Quran. Kepemimpinan Utsman juga dikenal dengan kebijaksanaan dan keadilannya. Namun pada masa pemerintahan Utsman terjadi beberapa permasalahan internal di dalam tubuh umat Islam yang akhirnya berujung pada fitnah dan perlawanan terhadap kepemimpinan beliau. Meskipun demikian, Utsman tetap sabar dan tegar menghadapi segala tantangan karena ia yakin bahwa segala permasalahan yang dihadapinya adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Utsman akhirnya syahid dalam peristiwa yang sangat tragis di mana beliau dibunuh oleh sekelompok pemberontak yang merasa tidak puas dengan pemerintahannya. Meskipun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meramalkan bahwa Utsman akan mengalami ujian besar ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang diriwayatkan. Salah satu hadis yang menunjukkan hal ini adalah, "Wahai Utsman, janganlah engkau bersedih hati karena Allah akan memberimu syurga." Hadis riwayat Bukhari. Warisan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam, terutama dalam hal penyusunan Al-Quran yang baku dan seragam. Beliau juga dikenang sebagai sosok yang sangat dermawan, sabar dan penuh rasa malu, serta sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Sifat-sifat mulia ini membuat Utsman bin Affan tetap dikenang sebagai salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting dalam sejarah Islam. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembahasan yang singkat ini, kedudukan Utsman bin Affan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah mulia. Beliau adalah salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hal kekeluargaan, dakwah maupun dalam kontribusinya terhadap umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan penghargaan kepada Utsman baik dalam bentuk pujian maupun doa-doa yang penuh berkah. Keutamaan Utsman sebagai seorang sahabat yang setia, dermawan dan bijaksana menjadikannya juga sebagai sosok teladan bagi kita semua. Terima kasih sudah hadir di Deang Rizki channel ini. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.